Nah, dengan dalil-dalil ini tadilah, maka itu sudah menjadi akidah daripada umat Islam untuk meyakini bahwa dakwah para nabi dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah untuk menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Merupakan bagian penting dalam akidah Islam. Setelah kita ulas barusan soal dakwah para nabi, soal agama mereka, maka menjadi bagian penting dalam akidah Islam bahwa setiap muslim wajib beriman dan percaya dengan para rasul dan para nabi serta dengan apa yang dibawa mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib untuk beriman dengan seluruh rasul dan seluruh nabi, dan wajib untuk beriman dan percaya dengan apa saja yang dibawa oleh para rasul dan nabi tadi yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya wajib pula setiap muslim untuk mencintai dan menghormati semua rasul dan semua nabi, dan haram hukumnya bagi setiap muslim atas setiap muslim untuk melemparkan tuduhan-tuduhan keji terhadap rasul yang manapun dan nabi yang manapun, seperti memfitnah rasul atau nabi berbuat asusila, atau menuduh mereka bermabuk-mabukan, atau memfitnah mereka telah musyrik dari agama Allah yang lurus. Haram kalau ada setiap muslim menyatakan bahwa rasul dan nabi, apakah itu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Lut, atau di sana ada Nabi Musa, Nabi Ishak, Nabi Yakub, atau begitu juga Nabi Isa alaihissalam, kalau ada muslim yang melontarkan tuduhan keji kepada para nabi atau para rasul atau salah satu saja di antara mereka dengan perbuatan-perbuatan tercela, dengan perbuatan-perbuatan hina yang bertentangan dengan kemuliaan dan kehormatan seorang nabi, maka rusak dia punya imannya, saudara. Haram bagi umat Islam kapan saja, di mana saja, siapapun dia, untuk melemparkan tuduhan keji, memberikan sifat-sifat tercela dan tidak terpuji kepada rasul atau nabi yang manapun yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya minta maaf di poin ini. Saya juga akan memaparkan sedikit saja, yaitu fakta hanya sekedar sebagai contoh kasus, dengan tidak bermaksud untuk menghina kelompok yang manapun. Kalau kita membuka sekali lagi Perjanjian Lama di dalam kitab Kejadian 9 ayat 20 sampai 30, di sana diceritakan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam bermabuk-mabukan dalam keadaan bugil tanpa busana. Bagi umat Islam, akidah semacam ini bisa merusak iman kepada para rasul dan para nabi, karena setiap muslim wajib yakin bahwa para rasul dan para nabi dilindungi oleh Allah, terjaga daripada perbuatan-perbuatan tercela, dan mereka memiliki kemuliaan dan kehormatan yang begitu tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mustahil melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji seperti itu. Begitu juga kalau kita lihat kitab Kejadian 19 ayat 30 sampai 36, dengan menyesal kami dapatkan di sana ungkapan cerita tentang Nabi Lut alaihissalam yang menzinahi anaknya. Tidak sampai di situ, bahkan di dalam 2 Samuel 11 dari ayat 2 sampai 5 juga diceritakan tentang bagaimana Nabi Daud alaihissalam berzina dengan Bathsheba. Nah, ungkapan akidah semacam ini di dalam ajaran Islam ini akan menodai akidah, ini merusak daripada keimanan, karena ini telah melecehkan daripada kesucian dan kehormatan para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam sifat-sifat yang terpuji dan sifat-sifat yang mulia yang mustahil mereka melakukan,
yaitu perbuatan-perbuatan keji semacam itu. Kemudian ada lagi dalam kitab 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Di sana juga diceritakan ada 2 poin yang ingin saya garis bawahi. Poin yang pertama adalah bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam lebih cinta kepada 700 istri dan 300 gundiknya daripada kepada Tuhan. Disebutkan dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Dan dalam ayat yang sama disebutkan juga bahwa Nabi Sulaiman karena kecenderungannya kepada istri-istrinya akhirnya menjadi musyrik, menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Sekali lagi saya ungkapkan bahwa akidah semacam ini dalam ajaran Islam ini sangat-sangat menodai keimanan dan keislaman, sangat-sangat merendahkan kehormatan, kesucian dan kemuliaan para nabi dan para rasul. Nah, ini hanya sekedar pemaparan hanya sebagai contoh kasus bahwa akidah semacam itu tidak akan pernah ada dan tidak boleh ada di dalam ajaran akidah Islam, di dalam syariat Islam sebagai aturan akidah.